Abdullah dari Jakarta. Saya bingung Buya. Saya ingin bercerai dari suami saya karena saya belum mencintai suami saya. Yang saya takutkan ketika saya melanjutkan pernikahan ini, saya durhaka terhadap suami saya. Dan saya takut menyakiti hati suami saya. Saya takut tidak bisa melaksanakan tanggung jawab saya kepada suami sebagai istri. Saya takut tutur kata dan perbuatan saya menyinggung beliau, sementara saya juga ingin mempertahankan hubungan ini karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya juga merasa malu kepada tetangga jika bercerai karena kami baru saja menikah. Apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Di dalam membangun rumah tangga, tidak harus selamanya didasari yang namanya cinta. Bahkan kalau seandainya cinta itu pun tidak ada, kita orang beriman kok. Masih ada kasih sayang sesama kaum beriman. Dan ada rasa saling menghormati. Ada tanggung jawab kok. Jadi mungkin orang bangun rumah tangga tanpa cinta, mungkin hanya yang namanya cinta itu memperindah. Semakin indah berumah tangga itu. Jadi selagi seseorang memang belum mencintai, bukan berarti tidak cinta. Belum mencintai, baru nanti bangunlah rumah tangga ini adalah dengan saling menghargai, saling membantu, terus mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Wa asiruhunna bil ma'ruf, suaminya memperlakukan istrinya dengan benar. Istrinya termasuk orang yang husni ta'ah, patuhnya juga benar. Hari demi hari berganti, lihat. Tresno jalaran saka kulino. Akhirnya semakin hari tertanam itu cinta. Karena perilaku yang baik, semula tidak ada cinta. Akhirnya karena semuanya memperlakukan baik, ada cinta. Jadi jangan menyerah. Apalagi itu yang memilihkan orang tua, ada keberkahan di balik itu. Kecuali menemukan pasangan zalim, tidak sholat, memukul, mencaci dan sebagainya. Ini sebab hilangnya cinta. Tapi kalau sedang di rumah tanggamu tidak ada masalah, artinya suami juga tidak zalim amat, tidak ini, sudah masih bisa dibangun semuanya. Terakhir kalau seandainya membangun itu semuanya susah, sekarang pikirkan kebutuhan saja deh. Apalagi tadi ada tujuan untuk menyenangkan orang tua dengan kebutuhan. Anggap saja sudahlah. Tidak perlu yang lainnya, hanya kebutuhan. Karena kebutuhan ini penting sekali, kebutuhan hubungan suami istri. Orang lain tidak punya, dia sudah punya yang halal. Selesai. Untuk bersenang-senang. Kenapa? Ini yang perlu kita tekankan dari sisi ini. Banyak orang tidak memikirkan kisah perceraian, ternyata setelah cerai malah berzina. Nah. Jadi kalau seandainya sudah tidak ada cinta, maka ada tanggung jawab. Ada rahmat sana. Ada kasih sayang yang perlu kita bangun. Ada kasih sayang di antara suami istri. Biarpun tidak ada cinta. Dia umat Nabi Muhammad. Dia adalah ibu daripada anak-anakku. Dia adalah kiriman dari ayah dan ibuku. Dihormati dia. Ini adalah, lihat ayahnya, lihat ibunya. Nah, kemudian jika ternyata memang sudah tidak bisa, ternyata yang tumbuh adalah kebencian. Dan sebabnya ada, misalnya, mohon maaf ini, ada. Terjadi pasangannya tidak pernah peduli. Sehingga dari pernikahan yang semula memang tidak ada cinta. Memang dalam pernikahan tidak harus ada cinta dulu dong. Bahkan membangun cinta itu di atas pernikahan. Jangan pernikahan dibangun di atas cinta, repot. Jangan cinta dulu baru menikah, itu menyiksa. Ya kalau menikah dengan dia, kalau tidak, kan begitu. Maka bangunlah cinta di atas pernikahanmu. Setelah menikah baru membangun cinta saat itu. Bagaimana bangun cinta? Itulah yang menjadikan orang akan menerapkan syariat Nabi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gimana pokoknya? Aku akan menjadikan istriku mencintaiku. Aku akan hormati dia. Aku akan. Istri begitu. Oh terus. Nah, baru terbangun cinta. Setelah pernikahan. Nah kalau memang pasangannya subhanallah. Aduh sudah pokoknya bikin kesel. Sehari sesak napas. Ngomong kejem, celetak, cetuknya gitu. Bangun cinta enggak. Lalu sampai muncul namanya kebencian. Yang ada sebabnya dari pasangan tersebut. Maka setelah adanya kebencian itu enggak bisa dipaksakan. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan karena dia tidak baik. Akan tapi takut aku yang berdosa dengan seperti ini. Maka diizinkan minta cerai kok.
Kalau muncul kebencian dari dalam hatinya karena perilaku yang tidak benar dari pasangannya tersebut, maka sah meminta perceraian. Karena apa? Ini membahayakan nanti, bisa berbuat zalim. Dan nanti disebutkan ada sebab-sebab orang boleh minta cerai di antaranya. Wanita boleh minta cerai itu ada sebab-sebabnya. Kalau minta ayyum ra'atin talabat at-talaqa min zawjiha, kalau ada seorang perempuan minta laisa bihi ba'sun atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau ada seorang wanita meminta kepada suaminya cerai, min ghairi ba'sin ma bihi min ghairi ma ba'sin, namanya mazaidah, tanpa ada permasalahan tanpa sebab, haramun laha raihatul jannati, haram mencium bau surga. Seorang perempuan minta cerai kepada istrinya tanpa sebab yang jelas, neraka baginya. Naudzubillah. Karena apa? Rumah tangga harus jaga. Cuman kalau suaminya itu sampai dikatakan suami nempeleng, sudah boleh minta cerai. Suami nempeleng, suami mencaci boleh minta cerai. Karena hidup rumah tangga mau caci. Sebab dicaci itu adalah lebih sakit daripada ditempeleng. Makanya lesan laki-laki itu perlu jaga. Laki-laki lesannya kotor. Menghormati, menghargai, sehingga mencaci, mengolok, memukul, tidak menafkahi, melarang silaturahmi dengan keluarganya, itu berhak, boleh. Seorang istri nggak boleh, kamu nggak boleh ke bapakmu, nggak boleh telepon, nggak boleh. Loh, sama bapaknya nggak boleh, gimana ini? Berhak dia minta cerai, sah dan tidak dosa. Karena apa? Suaminya ngajari nggak benar. Seperti itu. Jadi yang kami perhatikan dari pertanyaan, tidak sampai derajat harus Anda minta cerai. Anda lihat, Anda tidak enak dengan tetangga untuk menyenangkan orang tua. Anda bukan orang yang benci, hanya belum tumbuh cinta. Berbaik-baiklah kepada suamimu mulai saat ini. Lihat, besok dia akan balas juga dengan kebaikan. Bulan depan sudah tumbuh cinta itu, percaya. Asalkan Anda memulai dengan segala kebaikan. Jangan buru-buru ke arah perceraian. Kemudian, di saat orang harus bercerai, misalnya kebutuhan, aku harus cerai, aku sudah ada kuat dengan suamiku. Oke. Kenapa? Suamiku menepelengi terus tiap hari. Maka oke, mengambil keputusan cerai. Tapi pastikan, setelah bercerai pasti selamat dari perzinaan. Awas, hati-hati. Kadang-kadang karena waktu bersuami istri itu karena permasalahan, urusan syahwat redam. Redam, karena apa? Problem rumah tangga. Setelah cerai, kebongkar, buka semuanya. Sehingga lihat laki-laki kayak ganteng semuanya. Naudzubillah. Akhirnya setelah cerai berzina, hina, maka lebih baik mempunyai suami menempeleng setiap hari, tapi dia tidak berzina, itu lebih jauh lebih bagus daripada baru cerai langsung berzina. Zina adalah hina dan hina dan hina. Alangkah banyaknya hari ini terjadi waktu bersuami, sampai bahkan berzina kadang-kadang dengan orang yang pernah menempelenginya, dengan mantan suaminya. Ada di kejadian. Alhamdulillah. Ingat, yang siapapun yang akan mengambil langkah, khususnya wanita, untuk bercerai, harus Anda pastikan bahwasanya diri Anda orang yang takut zina. Zina adalah hina, zina adalah dosa besar, kehinaan. Anda direndahkan oleh laki-laki dengan dizinai. Harus pahami makna ini. Baru mengambil langkah bercerai setelah apa tadi? Setelah ada hal-hal yang memperkenankan minta cerai. Kalau nanti khawatir, iya syahwat saya besar, saya kalau sampai cerai, jangan cerai, hati-hati. Seperti itu ya, hati-hati masalah perzinaan itu kehinaan. Banyak perzinaan, karena apa? Dia seorang wanita sudah punya pengalaman dengan laki-laki. Sehingga bukan seperti wanita perawan dan sebagainya. Kalau sudah punya pengalaman, naudzubillah, syahwat bergolak dan sebagainya, naudzubillah, begitu mudah melakukan zina. Hati-hati yang punya kisah-kisah semacam ini, sudah berpisah dengan pasangannya atau tinggal meninggal. Hati-hati, ambil yang halal. Kalau ternyata hajat syahwat Anda besar, menikah dengan kecerdasan. Menikah dengan kecerdasan. Apa kebutuhan Anda? Bukan dengan ambisi dan hawa nafsu. Yang penting Anda selamat dari perzinaan, Anda selamat dari terhinakan, maka lakukan pernikahan. Kalau orang membuka pikirannya semacam ini, mencari pasangan tidak susah. Yang repot adalah mencari pasangan dengan ambisinya. Aku harus dapat suami begini, enggak nikah-nikah sampai tua. Padahal mudah, begitu mudahnya mencari pasangan adalah apa? Dengan cara yang diajarkan Nabi. Utamakan agama. Fadfar bidini taribat yadak. Tapi tidak sekarang masuk, bukan agama saja. Aku harus punya suami lebih kaya dari aku. Padahal dia sudah kaya. Suamiku harus lebih nih. Akhirnya nggak dapat dia. Kenapa? Yang lebih kaya dari dia pun nggak mau dengan dia. Pengen lebih kaya lagi. Terus dapat siapa nanti? Dapat tua. Dapat jomblo. Dia dapat terus jomblo, bukan mendapatkan jomblo. Innalillah. Hati-hati ya, permudahlah urusan pernikahan. Pun mudah urusan pernikahan.
semuanya. Semoga Allah mudahkan yang belum menikah, yang sudah rindu untuk menikah, semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan pasangan yang halal dan penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.